Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan, di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerah-Nya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Minggu, minggu pertama di bulan Mei, yaitu tanggal 2 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, di tanggal 2 Mei ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, secara khusus saat kita akan beribadah baik secara onsite maupun online, dan mungkin beberapa kita akan melakukan pelayanan kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Dan luar biasanya, mulai hari ini, perenungan kita akan ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Kita sudah menyelesaikan pembacaan kitab Keluaran dan kita akan lanjut mulai hari ini dalam kitab Imamat. Dan hari ini kita akan masuk di hari yang pertama dalam pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Doa saya, kesetiaan saudara untuk mengikuti pembacaan satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, bertumbuh, berakar kuat di dalam Dia. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan buat kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dalam perikop korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Saudara yang kekasih, kurban bakaran berasal dari ternak yang umumnya dimiliki oleh orang Israel. Oleh karena itu, jenis hewan yang akan dibawa ke mezbah biasanya mudah didapat. Mereka bisa mengorbankan lembu sapi, kambing domba, atau burung. Jenis korban yang akan dipersembahkan sesuai tingkat sosial masing-masing orang. Pastinya, korban persembahan itu haruslah binatang yang tidak bercela. Korban bakaran diberikan secara sukarela dan biasanya bersifat personal. Adapun gunanya untuk pendamaian dan pengampunan dosa. Ini menjadi semacam prasyarat agar umat diperkenankan oleh Allah dan menyenangkan hatinya. Allah mengatur tata cara memberi korban dalam kitab Imamat dengan harapan menimbulkan ketertiban dalam memberikan persembahan kepadanya. Tuhan menjelaskan tentang bagaimana mengelola hewan korban bakaran itu dengan rinci. Allah telah memberkati umatnya dengan memberikan tanah perjanjian untuk masing-masing suku. Mereka dapat mengolah tanah itu untuk pertanian dan peternakan. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan agar korban itu berasal dari hasil ternak sendiri. Ternak yang diberikan adalah yang terbaik, tidak bercela. Itu pun diberikan sesuai dengan kemampuan dan apa yang ada pada masing-masing umat. Tuhan memelihara, memberkati tiap-tiap individu dan keluarga dengan cara yang menakjubkan. Ia memberi pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda terhadap kita, bukan? Namun Tuhan mendorong kita untuk memberi dengan apa yang ada pada kita, bukan yang dimiliki oleh orang lain. Tak perlu malu untuk memberi dengan jumlah kecil, kalau memang hanya itu yang ada. Tetapi janganlah juga congkak jika kita bisa memberi banyak. Apalagi pemberian itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari harta kita. Oleh karena itu, lewat perenungan kita hari ini, marilah kita terus belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, itu semua merupakan pemberian dari Tuhan sendiri. Sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus, berkenaan dengan ibadah yang akan kita lakukan hari ini, tentunya kita telah mempersiapkan korban kita kepada Tuhan.
Mungkin tidak hanya bicara soal rupiah, tapi juga bicara soal hidup kita yang kita korbankan kepada Tuhan. Waktu kita yang mungkin 1 sampai 1,5 jam. Berikan waktu yang terbaik. Fokuslah kepada Tuhan. Arahkan hatimu. Perkenanan Tuhan nyata atas setiap orang yang mencarinya dengan benar hati. Apalagi mungkin hari ini kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Mari hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Bawa persembahan terbaikmu kepada Tuhan. Yang mungkin tidak dengan nominal uang kita, tapi kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga dapat memberikan persembahan kita berupa uang, persepuluhan, ucapan syukur. Mari berilah sesuai dengan takaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Diberkatilah kita semua hari ini. Diberkatilah pelayanan kita. Diberkatilah ibadah kita. Diberkatilah pula kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.